Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Alif Setiawan, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS yang diberikan oleh Bapak Alfa untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Manajemen Jaringan Komunikasi. Jadi di UTS kali ini saya disediakan studi kasus yang kurang lebih seperti ini. Gedung pada jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik UNES terdapat kebutuhan sebagai berikut. Dibutuhkan VLAN untuk kebutuhan kapasitas maksimal sebagai berikut. Satu administrasi jurusan, terdapat satu ruang dengan 8 PC. Kemudian ada ruang dosen dengan 3 ruang masing-masing 10 PC. Kemudian ada ruang kelas dengan 4 ruang masing-masing 40 PC menggunakan satu akses point atau wireless di setiap ruangannya. Kemudian di lab komputer, 2 ruang masing-masing berisi 40 PC. Dan ruang seminar, satu ruang dengan isi 100 PC menggunakan 3 akses point atau wireless. Di sini kita juga diminta untuk menentukan jumlah router, jumlah manageable switch, jumlah unmanageable switch, dan jumlah access point yang digunakan dalam mengkonfigurasi jaringan seperti ini. Di sini saya akan menggunakan laporan saya sebagai pembantu saya untuk menjelaskan apa yang saya buat di UTS ini. Langsung masuk ke langkah-langkahnya saja. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya membuat topologi jaringan seperti berikut ini. Dan jika dilihat di Cisco Packet Tracer, akan terlihat seperti ini. Ini adalah ruang administrasi jurusan, kemudian ada ruang dosen, kemudian juga ada lab komputer di sini. Selanjutnya di sisi kanan ada network yang menggunakan sistem wireless, adalah ruang kelas, dan juga ruang seminar. Di sini saya membedakan jenis koneksi, yang mana di sebelah kiri adalah koneksi yang menggunakan wired atau menggunakan kabel, dan sisi yang sebelah kanan adalah koneksi yang menggunakan wireless. Pertama-tama kemudian setelah membuat topologi jaringan, langkah yang harus dilakukan adalah men-setting router, di mana yang pertama adalah mengaktifkan port FA00 dengan menggunakan perintah no shutdown. Port FA00 itu yang ini ya, Fast Ethernet 00. Langkah berikutnya adalah mengonfigurasi router dengan mengatur sub-interface yang nantinya akan digunakan oleh VLAN 1 atau ruang administrasi jurusan, dan VLAN 2 atau ruang dosen 1 yang terhubung melalui port Fast Ethernet 00 milik router. Dilanjutkan dengan men-setting VLAN untuk VLAN 3 atau ruang dosen 2, dan juga VLAN 4 atau ruang dosen 3. Settingannya kira-kira kurang lebih seperti ini. Langkah berikutnya adalah, ini karena jaringan yang saya buat, saya memisahkan antara yang wired dengan wireless, maka pada langkah selanjutnya adalah saya langsung loncat ke VLAN 9, yang mana VLAN 9 ini masih menggunakan sistem wired, dan VLAN 10 yang masih menggunakan sistem wired juga. Kurang lebih konfigurasinya seperti ini. Oke, setelah semuanya yang menggunakan sistem wired telah terkonfigurasi, sekarang pindah ke sistem wireless, yaitu mengaktifkan port Fast Ethernet 01 yang mengarah ke sebelah kanan tadi, atau mengarah ke sisi jaringan yang menggunakan sistem wireless ini, atau port yang ini, port Fast Ethernet 01. Masih menggunakan perintah yang sama dengan tadi, no shutdown. Langkah berikutnya adalah mengonfigurasi sub-interface pada VLAN 5 atau ruang kelas 1, VLAN 6 atau ruang kelas 2, VLAN 7 atau ruang kelas 3, dan VLAN 8 atau ruang kelas 4. Kurang lebih seperti inilah konfigurasinya. Jadi VLAN 5 ruang kelas 1, 2,
Ada di sini ya, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi subinterface pada VLAN 11 atau ruang seminar. VLAN 11 atau ruang seminar ada di sisi yang paling kanan ini. Berikutnya setelah setting pada router selesai, kini saatnya men-setting manageable switch yang pertama, yaitu dengan mengaktifkan mode terang yang ada pada port Fast Ethernet 07 yang mengarah ke router. Jadi ini adalah switch yang disetting, dan ini adalah port Fast Ethernet 0,07 yang mengarah ke router. Diaktifkan dengan mode terang. Kemudian mengkonfigurasi interface Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02, Fast Ethernet 03, dan Fast Ethernet 04, yang nantinya akan digunakan untuk mengakses VLAN 1 sampai VLAN 4. Kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Dan ini VLAN 1, Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02, Fast Ethernet 03, Fast Ethernet 04, dan Fast Ethernet 05. Di sini adalah VLAN 1 sampai VLAN 4. Kemudian lanjut ke VLAN 9 dengan konfigurasi yang sama. VLAN 9 yang ini, yang lab komputer. Di port Fast Ethernet 005 dan Fast Ethernet 06. Kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Setelah dengan sistem wire terkonfigurasi, mari kita pindah ke sistem wireless di sisi kanan ini. Sekarang saatnya mengkonfigurasi manageable switch 2 dengan mengaktifkan mode terang pada interface Fast Ethernet 01 atau interface port yang ini. Ini mengarah ke router. Kemudian lanjut untuk mengkonfigurasi Fast Ethernet 02, 03, 04, 05, dan juga 06 yang akan digunakan untuk mengakses VLAN 5 sampai VLAN 8 dan VLAN 11. Jadi ini adalah VLAN 5, 6, 7, 8, dan ini adalah VLAN 11. Dan ini adalah port-port yang mengarah ke VLAN-VLAN tersebut. Kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Nah, setelah semua router telah terkonfigurasi, sekarang saatnya untuk mengkonfigurasi access point, di mana di sini saya hanya menggunakan konfigurasi mengganti nama SSID, dengan ruang yang sesuai di penempatan mereka, dan juga password authentication saya menggunakan WPA2 pre-shared key atau WPA2 PSK. Pada WiFi kelas yang pertama, saya menggunakan password WiFi kelas 1. Pada SSID kelas 2, saya menggunakan password WiFi kelas 2, dan seterusnya. Hanya itu konfigurasi yang saya lakukan di access point ini. Dan ini juga berlaku di ruang seminar. Saya mengganti nama SSID ruang seminar dengan seminar 1, seminar 2, dan seminar 3. Dan passwordnya sesuai dengan nama mereka masing-masing. Nah, setelah saya mengkonfigurasi access point ini, saya lanjut mengkonfigurasi IP di setiap PC dengan ketentuan sebagai berikut ini.
Ini untuk VLAN 1, ini untuk VLAN 2, ini untuk VLAN 3, ini untuk VLAN 4, ini untuk VLAN 5, ini untuk VLAN 6, ini untuk VLAN 7, ini untuk VLAN 8, ini untuk VLAN 9, ini untuk VLAN 10, dan ini untuk VLAN 11. Nah, setelah semua IP PC telah terkonfigurasi, lanjut ke penghubungan antara PC yang areanya tercoverage oleh sinyal access point dengan access point sesuai ruangan mereka masing-masing. Di sini saya contoh menggunakan PC kelas 1 yang klien ke-40 akan saya konekkan ke access point di ruang kelas pertama dengan cara menu desktop, kemudian klik menu PC wireless, kemudian klik menu connect. Nanti di sini akan muncul daftar SSID yang tersedia dan tinggal pilih mana SSID yang akan di-connect dan kemudian hanya masukkan password yang sesuai dengan password SSID tersebut. Setelah semuanya berhasil terhubung, mari kita cek apakah konfigurasi ini benar-benar bekerja atau tidak dengan cara mengirim paket data dari jaringan satu ke jaringan yang lain.